Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kandang sapi milik saya. Di sini terlihat ada 3 ekor indukan yang sudah hamil hampir 7 bulanan. Insya Allah akhir bulan 9 atau awal bulan 10 akan lahiran kembali. 2 ekor induk yang ujung sebelah sana dan tengah itu di kandang sini sudah hampir 3 tahun, tepatnya 3 tahunnya nanti bulan 11. Ini sudah beranak di kandang sini 2 kali. Jadi kehamilan ini sudah kehamilan yang ketiga. Sedangkan yang induk sebelah sini ini anak dari induk yang tengah, anak pertama lahir di sini yang sekarang sudah hamil hampir 7 bulanan atau mungkin sudah 7 bulan. Kemudian ada 3 ekor sapi indukan lagi di sana. Dan yang satu 1, 2, 3 ya, mudah-mudahan hamil, tapi masih hamil muda. Untuk breeding sapi atau sistem menganakkan sapi, melihara indukan untuk diperoleh anaknya, itu dikatakan untung itu jika indukan bisa beranak setiap tahun. Nah, bagaimana kita target 1 tahun selalu beranak, tiap tahun beranak? Itu selaku peternak kita harus jeli. Nah, kalau yang saya lakukan selama ini itu setelah sapi melahirkan, baik normal maupun ada masalah, itu tetap kita harus melibatkan tenaga kesehatan hewan. Nah, kalau saya di sini kebetulan ada mantri yang rumahnya dekat, itu kalau lahir bisa saya atasi sendiri, ya saya atasi sendiri. Tapi kalau perlu kehadiran mantri ya saya panggil. Itu kalaupun normal atau tidak normal, itu setelah melahirkan pasti saya lakukan pemanggilan mantri untuk memberikan suntikan. Nggak tahu apa nama istilah suntikannya, tapi yang jelas kalau saya ngomong dengan Pak Mantrinya, saya kepingin sapi saya disuntik habis lahiran. Sepertinya yang disuntikkan itu vitamin, antibiotik, yang tujuannya supaya indukan yang baru melahirkan itu segera pulih, sehat. Nah, setelah hal itu dilakukan, 1 bulan setelah lahiran, itu biasanya indukan yang normal birahinnya sudah bersih. Proses lahirannya setelah sebulan itu akan minta kawin lagi, menunjukkan tanda-tanda birahi. Nah, kalau saya nggak langsung saya kawinkan, tapi saat itu saya akan berikan obat cacing. Obat cacing yang biasa saya berikan itu yang berbentuk kapsul, tapi yang spektrum luas, jadi untuk segala macam cacing. 1 induk biasa saya berikan 2 kapsul. Kemudian anaknya saya berikan setengah kapsul, itu saya berikan dicampur dengan air minumnya. Kemudian setelah pemberian obat cacing itu biasanya 20 hari kemudian dia akan minta kawin lagi, birahi lagi. Saya tetap belum akan mengawinkan. Saya tunggu, karena kalaupun dikawinkan sepertinya belum akan jadi, karena pengaruh dari efek obat cacing belum
hilang. Karena kalau menurut tulisan yang tertera di botolnya itu harus lebih dari 40 hari. Nah, baru periode ketiga dia minta kawin. Nah, itulah saya akan manggil mantri hewan untuk IB. Bagaimana saya mengetahui ciri-ciri indukan itu minta kawin? Itu saya di tanggal-tanggal yang mendekati masa birahi itu biasanya memaksakan diri untuk berlama-lama di kandang. Dari habis isya sampai kadang ya jam 12 malam. Itu biasanya kalau hari ini misalnya itu minta kawin tapi saya belum akan mengawinkan, maka 18 hari setelah hari ini sampai 21 atau 22 hari kemudian, itu 4 hari atau 4 malam itu saya harus di kandang untuk mengintip apakah sapi saya itu birahi. Saya mengintip apakah muncul 7 ciri birahi. Kalau 7-7-nya muncul, maka besok paginya saya harus segera manggil mantri hewan untuk memberikan IB, inseminasi buatan. Nah, ciri yang saya tunggu-tunggu di 4 malam itu, yang pertama sapi saya itu cingkrak-cingkrik, ya, gelisah, ya, nggak mau makan. Pakannya biasanya di orak-arik, naik-naik dengan kalau temannya mendekat itu dinaikin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya teriak-teriak. Yang keempat, kelima, keenam itu bisa disingkat dengan 3A: abang, abuh, anget. Abang berarti kemaluannya kalau dibuka itu bagian dalamnya merah, karena kalau nggak pengen kawin itu biasanya hanya merah jambu, jadi merah. Kalau merah itu ciri muncul. Kemudian kalau diraba anget, ya, hangat, kemaluannya itu lebih hangat daripada saat dia tidak minta kawin. Kemudian yang keenam, abuh atau tembem, jadi ukuran kemaluannya itu lebih montok daripada saat dia tidak pengen kawin. Nah, kemudian saya tunggu di saat dia jerum atau deprok atau berbaring. Nah, biasanya kalau sapi yang minta kawin, setiap dia jerum, deprok atau berbaring, itu di kemaluannya akan keluar lendir bening. 7 ciri inilah kalau muncul semua, maka sapi saya akan harus segera dikawinkan. Jadi kalau ciri munculnya malam, ya pagi hari ya dikawinkan. Setelah kawin ya mantri datang, kita kepingin turunannya kelak bagus, maka saya ya harus ngomong, Pak, saya minta bibitan bagus, jangan diberi bibit asalan. Setelah kawin suntik atau IB ini diberikan, maka langkah selanjutnya kita tandai tanggal kawinnya. Kemudian mulai 18 hari sampai 22 kita amati lagi. Kalau ternyata ciri-ciri itu muncul lagi, berarti kawin suntik yang kemarin itu belum jadi. Tapi kalau seandainya tidak muncul lagi, ya berarti insya Allah sapinya sudah mulai jadi. Nah, untuk memastikannya,
itu periode berikutnya 20 hari setelah itu lihat lagi, kalau nggak muncul ya saya udah bisa tersenyum, berarti sapi saya sudah hamil. Tapi yang paling pasti itu setelah kehamilan 3 bulan, berarti setelah periode 3 kali 20 hari setelah kawin suntik, kita bisa memanggil mantri hewan untuk ngerogoh, untuk meneliti apakah sapinya benar-benar hamil. Dan ini sepertinya harusnya penting kita mengetahui kepastian sapi kita hamil atau enggak, itu penting kita lakukan. Karena kalau seandainya kita enggak memastikan sapi kita sudah hamil atau belum, takutnya kita menganggap sudah hamil tapi ternyata enggak, kan kita rugi di waktu dan pakan itu. Nah, setelah kehamilan 5 bulan itu mulailah kita memberikan pakan yang benar-benar dibutuhkan oleh sapi hamil ya. Yang saya berikan ya konsentrat ditambah, kemudian diberikan prebiotik, mineral, karena kita kepingin kandungannya sehat, tapi indukannya sehat, anak yang dikandung sehat, sehingga kalau kelak lahir anak dan induknya akan bagus, air susunya bagus. Dan jangan lupa hijauan menjelang kelahiran sampai dia menyusui itu harus lebih banyak hijauan. Mungkin itu saja pengalaman saya bagaimana memperoleh indukan yang target setahun sekali beranak. Yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk para peternak lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.